Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Herodian Pasaribu dari kelas RKS 1B. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat sebuah program dengan bahasa Python eh, dengan metode looping. Nah, di sini saya akan membuat ada 3 contoh. Itu yang pertama, eh, pengecekan sebuah bilangan yang bahwasannya bilangan itu merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, yang kedua itu kita buat pengecekan sebuah teks di mana program itu akan ngecek nih ada berapa huruf vokal di dalam sebuah teks. Nah, yang ketiga kita akan membuat sebuah program di mana dia akan menghitung jumlah berpangkat secara manual. Nah, yang pertama kita akan membuat pengecekan sebuah bilangan di mana bilangan itu merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Pertama itu kita harus membuat sebuah eh, apa namanya variabel. Variabel itu contohnya ada bilangan. Nah, ngomong-ngomong soal looping, kan looping itu pengulangan ya. Pengulangan itu ada beberapa jenis. Ada if else, baru ada juga for, dan juga ada while ya. Jadi untuk itu nanti kalau kita buat ini ada penggunaan if atau for. Jadi kita lihat aja contoh-contohnya. Kan ini kita membuat mengajukan sebuah bilangan merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Pertama tadi variabelnya, variabel itu kita buat bilangan dan bilangannya itu harus integer atau bilangan bulat. Dan kita buat juga input sebagai fungsi untuk menyuruh kita memasukkan sebuah bilangan. Dan kita buat juga keterangannya menggunakan string. Di dalam string ini kita buat kata kalimat itu masukkan bilangan. Setelah itu kita buat looping yang if. Nah, di sini kita buat if jika bilangan atau variabel bilangan yang tadi mod 2 sebanding dengan 0, 2 print string bilangan genap. Maksudnya jika variabel bilangan yang tadi dibagi dengan 2 sisanya sebanding dengan 0, maka programnya ini akan melakukan atau mengeluarkan output bilangan genap. Nah, selanjutnya kita buat else. Maksudnya jika tidak sebanding dengan 0, programnya akan melakukan print yang namanya bilangan ganjil. Nah, untuk membuktikannya kita coba ngerun programnya. Kita akan disuruh memasukkan sebuah bilangan. Contohnya bilangan itu 4. Nah, programnya akan melakukan output bilangan genap. Yang kedua, kita akan membuat pengecekan jumlah dari sebuah kalimat, jumlah dari huruf vokalnya dari sebuah kalimat ya. Sama juga seperti contoh yang pertama, itu kita buat yang namanya variabel, ya, teks. Teks itu kita buat input aja karena tidak merupakan angka. Nah, input buat string jangan lupa untuk keterangan, masukkan teks. Setelah itu kita buat vokal itu ada apa aja. Tentunya vokal itu ada A, I, U, E, O kan. Kita buat juga yang huruf besarnya juga. Nah, setelah itu
itu kita buat variabel jumlah dari vokal. Pertama itu jumlahnya itu kan 0 sebelum melakukan pengulangan atau pengecekan dari dari teksnya nanti. Agar program yang melakukan looping atau pengulangan, kita buat fungsi for huruf in teks. Jadi hurufnya itu ada di dalam teks. Teks tadi maksudnya variabel teks yang di atas. Jadi setelah itu, jika huruf di dalam vokal, maksudnya jika huruf ini ada pada vokal, maka programnya akan menambahkan jumlah vokal tambah sama dengan 1. Untuk hasil akhirnya, programnya akan melakukan print jumlah huruf vokal ada, contoh masukkan variabel jumlah vokal. Kenapa? Agar nanti setelah pengulangan kan jumlah vokalnya nanti ditentukan akhir dari sebuah pengulangan. Nah, akhirnya itu kan jumlah yang bertambah itu kan di jumlah vokal ini berapa huruf vokalnya gitu kan, berapa jumlah vokalnya. Nah, dia akan dimasukkan ke dalam sini, di print di sini. Dan untuk bagaimana pengecekan atau pengulangannya itu, ini akan dicek satu persatu dari sebuah teksnya. Contohnya dari teksnya ini dicek satu persatu nih. Dari contohnya itu kita buat teks belajar. Nah, programnya akan mengecek B itu huruf vokal gak? Enggak, berarti tidak ditambah 1. Cek lagi nih, E-nya huruf vokal gak? Ternyata E-nya huruf vokal. Nah, programnya akan melakukan penambahan 1. Nah, jumlah vokalnya sama dengan 1. Lalu diulang nih, dicek lagi di dalam teksnya, L-nya gak huruf vokal, baru dicek lagi secara berulang-ulang hingga akhir. Jika kita coba running untuk membuktikannya gimana. Contohnya belajar tadi ya, belajar. Nah, dia akan langsung menghasilkan jumlahnya. Ini nih jumlahnya. Jadi jumlah huruf vokal ada yaitu yang ini, dan jumlah vokal ini 3 dari yang ini. Betul kan? Ada berapa sih jumlah huruf vokal di belajar? Kan kalau kita hitung secara langsung ini kan ada 3 nih. Nah, waktu kita buat ke programnya ternyata benar ada 3 juga. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita buat yang menghitung hasil dari pangkat dari bilangan yang dipangkatkan. Itu penghitungannya secara manual ya. Pertama itu sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya, itu menggunakan variabel. Sebenarnya kita buat variabel bilangan itu integer, baru kita masukkan string, dan kita buat keterangan, masukkan bilangan. Untuk selanjutnya kita buat variabel pangkat, dan kita harus menentukan jumlah pangkatnya juga. Nah, pangkatnya kita buat integer, input, kita melakukan input, dan keterangannya masukkan pangkat. Nah, setelah ini kita buat hasil awal. Nah, di sini saya membuat hasil awal sama dengan 1. Setelah itu kita buat pengulangannya. Nah, pengulangan yang saya gunakan itu for, sama dengan pembuatan program yang menghitung jumlah huruf vokal. Di sini kita buat for index dalam batas, dalam range, dalam jangkauan pangkat kali
Jadi indeksnya itu ada atau sejumlah dari pangkat. Contohnya pangkatnya ada 3. Jadi I-nya itu indeksnya itu ada 3 gitu. Setelah itu kita buat yang namanya jika hasil itu akan dikalikan dengan bilangan. Kita buat print hasil sama dengan kita masukkan hasil. Nah, di sini saya akan menerangkan ini berapa. Nah, untuk indeksnya ini kan sudah sebanyak pangkat kali. Nah, ini kan jumlah contohnya yang kita buat. Contohnya itu pangkatnya itu ada 3, untuk bilangannya ada 2. Nah, jika pangkatnya 3, maka program ini akan melakukan pengulangan sebanyak jumlah pangkatnya itu 3. Dan hasilnya kan 1. Jadi 1 dikali bilangan awalnya itu 2. 1 dikali 2 berapa? 2. Nah, hasilnya 2. Diulang lagi nih. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, balik lagi ke sini 4. Untuk pengulangan terakhir itu pengulangan ketiga, 4 dikali 2 berapa? Kan 8. Nah, hasilnya terakhir masuk 8. Nah, setelah hasilnya terakhir dapat, programnya akan melakukan print. Yaitu hasil sama dengan variabel hasil. Nah, kalau kita run untuk membuktikannya, kita buat untuk bilangannya ada 2. Kayak tadi. Untuk pangkatnya 3. Nah, hasilnya nanti dapat 8. Kayak gitu. Nah, untuk kesimpulan ini simpel ya. Untuk pengulangan itu mudah. Ini nih, kesimpulan itu jadi program looping ini melakukan pengulangan secara bertahap satu persatu dari setiap apa yang kita buat, dan pengecekan secara berkala apakah dia true atau false gitu. Maksudnya apakah dia pas seperti yang kita buat atau tidak gitu. Nah, segitu dulu untuk keterangan hari ini atau cara pembuatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.